Hari ini kita akan membahas informasi resmi terbaru dari PT Taspen terkait penerima rapel pensiun yang menjadi perhatian besar bagi seluruh pensiunan di Indonesia. Berita ini sangat penting karena menyangkut hak finansial bagi ribuan bahkan ratusan ribu pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia yang telah mengabdikan diri mereka untuk negara selama puluhan tahun. Rapel pensiun bukan sekadar angka atau bonus tambahan yang datang begitu saja tanpa makna. Bagi banyak pensiunan, rapel adalah bagian dari hak yang sudah diperoleh akibat perubahan kebijakan atau penyesuaian yang berlaku surut dan merupakan bentuk pengakuan negara atas pengabdian mereka. Oleh karena itu, pengumuman Taspen kali ini menjadi titik penting yang harus dipahami secara menyeluruh agar setiap pensiunan mengetahui posisi mereka, memahami hak yang dimiliki, dan langkah apa yang harus dilakukan untuk memastikan hak tersebut dapat diterima dengan baik. Dalam pengumuman resmi tersebut, Taspen menegaskan bahwa penentuan penerima rapel pensiun dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan berdasarkan data yang valid serta telah diverifikasi dengan cermat. Data ini mencakup berbagai aspek penting seperti status pensiun, golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja yang telah dilalui, serta jenis pensiun yang diterima oleh masing-masing individu. Artinya, tidak semua pensiunan secara otomatis menerima rapel dalam jumlah yang sama atau bahkan menerima rapel sama sekali. Hal ini bukan karena kesalahan individu, bukan karena ketidakadilan sistem, dan bukan pula karena diskriminasi tertentu, tetapi semata-mata mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan regulasi yang berlaku. Penentuan penerima rapel adalah hasil dari proses administrasi yang panjang, rumit, dan terstruktur dengan baik untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Proses tersebut dimulai dengan pengumpulan data seluruh pensiunan yang berpotensi berhak menerima rapel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Data ini kemudian diverifikasi secara menyeluruh dan teliti untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan pemerintah yang berlaku saat ini maupun yang berlaku surut. Setelah proses verifikasi selesai dan data dinyatakan valid, dilakukan perhitungan selisih gaji yang menjadi hak setiap penerima rapel. Selisih ini dihitung berdasarkan peraturan resmi yang berlaku sehingga setiap pensiunan memperoleh hak sesuai ketentuan yang sah dan tidak ada yang dirugikan. Rapel pensiun biasanya muncul karena adanya penyesuaian manfaat pensiun akibat perubahan peraturan pemerintah atau kenaikan tertentu yang berlaku surut, artinya berlaku untuk periode waktu yang sudah berlalu. Misalnya jika pemerintah menetapkan kenaikan gaji atau tunjangan tertentu yang seharusnya berlaku sejak bulan atau tahun sebelumnya tetapi baru diumumkan atau disahkan kemudian, maka selisih yang belum dibayarkan kepada pensiunan inilah yang disebut rapel. Namun perlu dipahami dengan baik bahwa tidak semua perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah secara otomatis menghasilkan rapel bagi semua pensiunan. Ada syarat administratif yang ketat dan ketentuan hukum yang spesifik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan hak tersebut. Dalam pengumuman Taspen terbaru, penentuan penerima rapel pensiun sudah dilakukan dengan mengacu pada data yang tersimpan dalam sistem Taspen yang terintegrasi dan terpusat. Ini termasuk data pribadi pensiunan, golongan terakhir, masa kerja yang telah dijalani, jenis pensiun yang diterima, serta kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku baik dari segi waktu maupun kriteria lainnya. Penegasan ini sangat penting agar tidak muncul anggapan yang salah bahwa Taspen bersikap pilih kasih, tidak adil, atau memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu. Sistem bekerja berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan pemerintah secara resmi dan transparan, bukan berdasarkan permintaan individu, kedekatan tertentu, atau faktor subjektif lainnya yang tidak relevan. Bagi sebagian pensiunan, kabar ditetapkannya penerima rapel dan informasi bahwa mereka termasuk dalam daftar penerima menjadi angin segar yang sangat ditunggu-tunggu. Dana rapel seringkali digunakan untuk berbagai kebutuhan yang tertunda seperti biaya kesehatan yang semakin mahal, perbaikan rumah yang sudah lama ditunda, biaya pendidikan anak atau cucu, atau membantu anggota keluarga yang membutuhkan bantuan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa rapel memiliki dampak nyata dan signifikan dalam kehidupan sehari-hari pensiunan yang sebagian besar sudah tidak memiliki penghasilan tetap selain dari uang pensiun bulanan mereka. Namun bagi yang belum termasuk dalam daftar penerima atau belum mendapatkan informasi yang jelas, rasa kecewa, bingung, bahkan frustasi adalah hal yang wajar terjadi dan dapat dipahami. Namun perlu diingat dengan baik bahwa belum menerima rapel pada saat ini bukan berarti hak mereka diabaikan atau dilupakan oleh sistem. Bisa jadi saat ini pensiunan tersebut belum memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan pemerintah berdasarkan regulasi yang berlaku, atau data mereka masih dalam proses verifikasi yang membutuhkan waktu lebih lama.
Perbedaan dalam penentuan penerima rapel sering muncul karena berbagai faktor yang kompleks termasuk waktu pensiun yang berbeda-beda, golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja yang telah dijalani, dan jenis jabatan terakhir yang dipegang sebelum memasuki masa pensiun. Semua faktor ini sangat mempengaruhi perhitungan manfaat pensiun dan pada akhirnya menentukan siapa yang berhak menerima rapel dan berapa jumlah yang akan diterima. Oleh karena itu, membandingkan diri dengan pensiunan lain tanpa memahami detail regulasi dan perbedaan situasi individual bisa menimbulkan kebingungan yang tidak perlu dan ekspektasi yang tidak realistis. Penting bagi setiap pensiunan untuk memahami bahwa perhitungan dilakukan berdasarkan aturan resmi yang objektif dan data yang valid serta telah diverifikasi, bukan berdasarkan perasaan atau perbandingan subjektif dengan orang lain. Taspen menekankan dengan tegas bahwa setiap informasi yang beredar melalui media sosial, grup percakapan, atau kanal komunikasi tidak resmi lainnya belum tentu akurat dan harus disikapi dengan hati-hati. Ada banyak kabar yang dibesar-besarkan, dipelintir untuk kepentingan tertentu, atau disebarkan tanpa verifikasi yang memadai dari sumber yang bertanggung jawab. Informasi tersebut sering menyebutkan bahwa semua pensiunan pasti menerima rapel dalam jumlah tertentu yang fantastis, atau memberikan janji-janji yang tidak berdasar. Padahal, kenyataannya jumlah rapel sangat bervariasi, tergantung pada selisih hak masing-masing individu berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan sesuai regulasi. Dengan demikian, informasi yang belum diverifikasi dari sumber resmi tidak boleh langsung dipercaya begitu saja dan dijadikan dasar untuk mengambil keputusan atau membentuk ekspektasi tertentu. Bagi pensiunan yang seharusnya menerima rapel berdasarkan perhitungan awal tetapi belum ada kejelasan atau belum menerima pencairan, langkah pertama yang harus dilakukan bukan panik atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pengecekan dapat dan harus dilakukan melalui saluran resmi Taspen, baik secara langsung dengan mengunjungi kantor cabang terdekat maupun melalui layanan digital yang tersedia seperti website resmi atau aplikasi mobile yang telah disediakan. Hal ini sangat penting agar data pribadi dan status pensiun diperbarui dan tercatat dengan benar dalam sistem yang terintegrasi. Keterlambatan atau kesalahan dalam proses pencairan seringkali terjadi karena hal-hal sederhana yang sebenarnya mudah diperbaiki seperti alamat rekening yang berubah tanpa pemberitahuan, nomor rekening yang salah tercatat, atau data pribadi yang belum diperbarui setelah terjadi perubahan tertentu. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik dan proaktif dengan Taspen menjadi sangat penting dan strategis. Pensiunan disarankan untuk selalu mengecek informasi resmi secara berkala dan memastikan bahwa data yang tercatat dalam sistem adalah data yang valid dan terkini. Diskusi dengan sesama pensiunan untuk berbagi pengalaman atau informasi tentu boleh dilakukan dan bahkan bisa bermanfaat, tetapi tetap harus disaring dengan akal sehat dan tidak langsung dipercaya tanpa verifikasi. Informasi resmi dari Taspen melalui kanal komunikasi yang telah ditetapkan adalah satu-satunya sumber utama yang bisa dipercaya sepenuhnya dan dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Pengumuman Taspen juga menegaskan dengan sangat jelas bahwa rapel akan dicairkan sesuai prosedur resmi yang telah ditetapkan tanpa biaya tambahan apapun atau jalur khusus yang memerlukan pembayaran tertentu. Hal ini menjadi poin sangat penting terutama bagi pensiunan yang mungkin dihubungi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menawarkan bantuan, mempercepat pencairan dengan imbalan tertentu atau meminta sejumlah uang untuk biaya administrasi yang sebenarnya tidak ada. Hak pensiun dan rapel tidak perlu ditebus dengan uang tambahan apapun. Semua mekanisme dilakukan langsung oleh Taspen sesuai prosedur resmi yang transparan dan pensiunan tidak perlu membayar apapun untuk menerima hak yang memang sudah menjadi milik mereka. Bagi pensiunan yang sudah menerima rapel dan dana telah masuk ke rekening mereka, dana tersebut harus digunakan dengan bijak dan direncanakan dengan baik. Meskipun jumlahnya bisa membantu kebutuhan mendesak dan memberikan sedikit kelonggaran finansial, perencanaan sederhana dapat membuat dana tersebut lebih bermanfaat untuk jangka panjang dan tidak habis begitu saja tanpa memberikan dampak yang berarti. Pengalaman banyak pensiunan yang telah menerima rapel sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan dana rapel dengan strategi perencanaan yang matang dapat membantu menenangkan kondisi keuangan keluarga, mengurangi stres finansial, dan bahkan memberikan modal kecil untuk kegiatan produktif atau investasi sederhana yang aman. Sementara itu, bagi pensiunan yang belum menerima rapel atau belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai status mereka, kesabaran dan sikap positif tetap sangat diperlukan. Kebijakan pemerintah bisa terus berkembang dan berubah seiring dengan kondisi ekonomi dan fiskal negara, dan kemungkinan penyesuaian lanjutan di masa depan tetap terbuka. Yang terpenting adalah memastikan bahwa data pribadi, nomor rekening, dan status pensiun tercatat dengan benar dan akurat dalam sistem Taspen agar ketika kebijakan resmi diterbitkan dan pencairan dilakukan, hak dapat segera dicairkan tanpa hambatan administrasi yang tidak perlu.
Pengumuman resmi Taspen bukan hanya sekadar informasi rutin atau pengumuman administratif biasa. Ini merupakan pengingat penting bahwa sistem pensiun nasional terus bergerak dinamis, terus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang berkembang, dan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi para pensiunan. Setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan pertimbangan fiskal yang matang. Hal ini dilakukan agar sistem pensiun tetap berkelanjutan dan sehat secara finansial, tidak hanya untuk pensiunan saat ini, tetapi juga untuk generasi berikutnya yang akan pensiun di masa mendatang. Memahami konteks yang lebih luas ini membantu pensiunan melihat situasi dengan lebih tenang, rasional, dan tidak terjebak pada emosi negatif atau informasi yang menyesatkan. Rapel pensiun, meskipun datang sesekali dan tidak setiap saat, memiliki arti yang sangat besar bagi kehidupan pensiunan. Dana ini bisa menjadi penopang kebutuhan sehari-hari yang nyata, membantu mengatasi kesulitan finansial yang muncul, atau bahkan memberikan sedikit ruang untuk menikmati masa pensiun dengan lebih tenang. Namun penting juga untuk bersikap realistis dan tidak mengharapkan terlalu banyak. Tidak semua kebijakan bisa langsung memenuhi harapan setiap orang karena ada keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah dan ada prioritas tertentu yang harus diatur dengan cermat. Dengan memahami hal ini secara mendalam, pensiunan dapat lebih menerima kenyataan dengan lapang dada dan tidak terjebak pada informasi yang salah, harapan yang tidak realistis, atau rumor yang menyesatkan. Taspen dalam pengumumannya menekankan pentingnya pengecekan mandiri oleh setiap pensiunan untuk memastikan status mereka. Pensiunan sangat disarankan untuk mengecek data secara berkala melalui layanan resmi yang telah disediakan, menghindari percaya sepenuhnya pada pesan berantai yang beredar di grup-grup media sosial, atau kabar dari sumber yang belum diverifikasi kebenarannya. Informasi resmi dari kanal komunikasi Taspen yang sah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berdasarkan data yang valid, akurat, dan prosedur yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah memahami dengan baik dasar penentuan penerima rapel pensiun dan kriteria yang digunakan, hal berikut yang perlu diketahui oleh setiap pensiunan adalah mekanisme pencairan rapel yang akan dilakukan. PT Taspen menegaskan bahwa setiap pembayaran dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan transparan berdasarkan data yang telah diverifikasi dengan cermat dan sesuai prosedur resmi yang telah ditetapkan. Artinya dana rapel akan masuk langsung ke rekening pensiunan yang berhak tanpa memerlukan pihak ketiga, tanpa memerlukan perantara, dan tanpa biaya tambahan apapun. Mekanisme ini dirancang dengan hati-hati agar setiap rupiah yang menjadi hak pensiunan tepat sasaran, jumlahnya sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, dan tidak terjadi kesalahan administrasi yang merugikan. Sistem pembayaran Taspen telah mengalami berbagai pembenahan dan perbaikan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Perbaikan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa keterlambatan yang tidak perlu, kesalahan rekening yang merugikan pensiunan, atau data yang tidak lengkap dapat diminimalisir seminimal mungkin. Dengan begitu, ketika rapel cair dan masuk ke rekening, dana yang masuk benar-benar sesuai dengan hak pensiunan dan dapat segera digunakan untuk keperluan yang memang dibutuhkan. Penting bagi setiap pensiunan untuk memahami dengan jelas tahapan-tahapan dalam pencairan rapel agar tidak timbul kebingungan atau kecemasan yang tidak perlu. Pertama, data pensiunan diverifikasi secara menyeluruh dan detail termasuk status pensiun aktif, golongan terakhir sebelum pensiun, masa kerja yang telah dijalani selama mengabdi, serta jenis pensiun yang diterima, apakah pensiun normal, pensiun dipercepat, atau jenis lainnya. Tahapan verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap penerima benar-benar memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan hak mereka diakui secara hukum tanpa keraguan. Kedua, setelah proses verifikasi selesai dan dinyatakan valid, perhitungan selisih gaji dilakukan dengan teliti berdasarkan kebijakan yang berlaku surut sesuai dengan peraturan pemerintah. Selisih antara yang seharusnya diterima dengan yang telah diterima inilah yang kemudian disebut sebagai rapel. Ketiga, dana yang sudah dihitung dengan cermat kemudian disiapkan untuk dicairkan ke rekening masing-masing penerima sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Taspen berdasarkan kemampuan pencairan dan prioritas yang ada. Bagi pensiunan yang belum menerima rapel meskipun merasa memenuhi kriteria, hal ini bukan berarti hak mereka diabaikan atau sistem tidak adil. Bisa jadi data mereka masih dalam proses verifikasi yang membutuhkan waktu lebih lama karena kompleksitas kasus tertentu atau belum memenuhi syarat tertentu yang mungkin tidak mereka sadari. Contohnya, ada pensiunan yang baru saja mengubah rekening bank atau alamat tempat tinggal sehingga sistem membutuhkan pembaruan data terlebih dahulu sebelum pencairan dapat dilakukan dengan aman. Ada juga kasus di mana perhitungan rapel masih menunggu penyesuaian akhir terkait regulasi pemerintah yang masih dalam proses finalisasi sehingga pencairan harus tertunda sementara waktu hingga ada kejelasan hukum yang pasti.